Saya akan menjelaskan aspek ekonomi dan aspek bisnis dari pembuatan website. Judul websitenya adalah Archwo Study. Apa itu Archwo Study? Archwo Study adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar dengan fasilitas komunikasi yang mendukung proses pembelajaran secara daring. Archwo Study hadir sebagai inovasi pembelajaran di era globalisasi saat ini yang dapat digunakan oleh siswa dan juga guru. Lalu ada aspek ekonomi dan aspek bisnis dari Archwo Study. Yang pertama, aspek ekonominya, yaitu lebih fleksibel dan efisien dalam bimbel online di masa pandemik dan juga menyediakan peluang kerja di bidang teknologi informasi. Selanjutnya, aspek bisnis dari Archwo Study. Yang pertama, dapat berlangganan paket belajar murah serta promosi potongan harga paket belajar selama 1 tahun. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan bisnis dari pembuatan aplikasi komputer, yakni Archwo Studio. Archwo Studio merupakan perangkat lunak editor citra yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar, pembuatan efek, serta desain grafis. Archwo Studio dikhususkan sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit gambar dalam format bitmap. Foto adalah salah satu gambar dengan format bitmap, oleh karena itu aplikasi ini banyak digunakan oleh para fotografer. Dua aspek ekonomi dari Archwo Studio. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan baru. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi telah mengubah industri desain. Dalam dunia pekerjaan yang kompetitif seperti sekarang ini, desain grafis telah menjadi bagian dari setiap bisnis yang memainkan peran yang sangat penting. Banyak pekerjaan dan proyek-proyek yang membutuhkan desain grafis, dari konsep hingga penyelesaian. Desainer dapat bekerja di berbagai perusahaan dengan berbagai jenis spesialisasinya. Untuk itu, hadirnya aplikasi Archwo Studio dapat menambah lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Adapun pada pembuatan fitur yang dibutuhkan seorang desainer, sehingga peluang kerja bagi para desainer yang dapat membuat fitur-fitur baru serta menarik. Peluang kerja tersebut termasuk peluang ekonomi dari aplikasi ini. Aspek ekonomi yang kedua yaitu membantu pemerintah dalam pendistribusian pendapatan dengan pembayaran pajak. Pada pembelian fitur spesial sudah mencantumkan pajak. Pajak itu merupakan peluang ekonomi dari aplikasi ini karena menjadi keuntungan bagi negara dengan menambah devisa negara. Peluang ekonomi yang dimaksud itu berguna agar aplikasi ini memberikan dampak yang besar dalam dunia peraplikasian di Indonesia. Semakin banyak pengguna aplikasi Archwo Studio, maka akan berpotensi menyelamatkan perekonomian yang sempat terhambat sebagai akibat dari COVID-19. Dua aspek bisnis dari Archwo Studio. Yang pertama, penghasilan dan keuntungan yang besar dan sebanding. Jadi apabila dipandang dari peluang bisnisnya maka tidak perlu diragukan lagi. Aplikasi ini menawarkan fitur dan layanan yang sangat lengkap. Selain itu ada beberapa fitur spesial di mana pengguna diharuskan untuk melakukan pembelian terlebih dahulu untuk mendapatkan akses fitur spesial tersebut. Dari hasil data dapat diketahui bahwa banyak sekali pengguna yang melakukan pembelian untuk mendapatkan akses fitur spesial. Karena fitur spesial sangat menarik dan juga bermanfaat bagi pengguna, sehingga aplikasi ini memiliki peluang bisnis yang sangat besar. Kemudian berdasarkan hasil rating, aplikasi ini juga mampu memberikan kepuasan tersendiri dibandingkan dengan aplikasi lain. Pengguna jadi merasa lebih puas karena biaya yang dikeluarkan sesuai dengan hasil yang diberikan. Aspek bisnis yang kedua, yaitu mendapatkan keuntungan baru untuk membuka kolaborasi dengan perusahaan lain. Jadi, Archwo Studio memiliki fitur spesial yang sangat memuaskan pengguna. Hal tersebut menjadikan aplikasi ini meraih popularitas di kalangan pengguna. Dengan begitu, beberapa perusahaan lain akan mencoba melakukan kolaborasi dengan developer Archwo Studio yang nantinya akan membuat rating kedua perusahaan tersebut menjadi semakin tinggi dan juga semakin banyak yang minati. Selain itu juga dapat memperluas pasar dan inovasi baru serta memancing rasa ingin tahu dari para konsumen. PUBG. Apa itu PUBG? Game online atau daring bergenre Battle Royale di mana para pemain dapat memainkannya secara online atau daring hingga 100 orang sekaligus dalam satu room game. Game ini sudah didownload lebih dari 600 juta kali dan terdapat lebih dari 500 juta pemain aktif dan tersebar di seluruh dunia. Dibandingkan dengan game online lain seperti FF, PUBG memiliki animasi yang lebih nyata sehingga pemain akan merasa seperti mereka ada di dunia nyata saat memainkan game tersebut.
Ukuran update PUBG 0.19.0 adalah sebesar 1,84 GB untuk Android dan 2,13 GB untuk iOS. Aspek ekonomi PUBG. Aspek ekonomi PUBG dibagi menjadi dua. Yang pertama, aspek ekonomi seputar game zaman sekarang. Dari tahun ke tahun, segala macam alat semakin canggih mulai dari jaringan, komunikasi, dan alat-alat lainnya. Terutama pada game zaman sekarang sangatlah berkembang dengan pesat, terutama PUBG dan Free Fire. Dari remaja bahkan yang sudah berusia lanjut dapat memainkan game ini. Pada saat pandemi ini, game adalah pelampiasan manusia untuk mengisi waktu mereka. Game ini bahkan mengaktifkan pembelian online seperti pulsa, GoPay, dan lain-lainnya. Dengan adanya ini membuat sebagian warga dapat menambah perekonomian mereka. Namun, ini juga dapat memperburuk perekonomian di saat pandemi bagi orang-orang terutama remaja yang tidak memiliki penghasilan. Menurut saya, fitur pembelian ini akan sangat menguras perekonomian remaja untuk membeli skin, top up, bahkan untuk melengkapi alat bermain mereka. Yang kedua ada menjadi sumber ekonomi zaman sekarang. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah menerapkan adanya sistem lockdown untuk semua warganya. Dengan begitu, manusia cenderung menghabiskan waktunya lebih banyak di rumah saja. Banyak sekali yang beralih ke dunia game. Kini, game tidak hanya sekedar untuk bermain saja, tetapi juga menjadi peluang ekonomi seperti dalam game terdapat fitur pembelian, di mana bisa dilakukan pembelian melalui pulsa. Ini membuka peluang ekonomi bagi masyarakat yang menjual pulsa. Kedua, peluang ekonomi juga datang dari penjualan perangkat penunjang bermain game seperti mouse, keyboard, PC, konsol video, hingga headset. Aspek bisnis PUBG. Aspek bisnis PUBG dibagi menjadi dua. Yang pertama, credit point. Di dalam game ada yang namanya credit point. Credit point digunakan untuk memperbarui, atau memperbanyak item yang kita gunakan dalam sebuah game. Credit point ini biasanya sengaja dibuat oleh developer untuk ditujukan kepada pemain yang mempunyai duit berlebih yang mau meningkatkan level permainannya dengan cara membayar melalui credit card atau voucher-voucher game online lainnya. Credit point bisa dijadikan bisnis dalam aspek teknologi game karena harga yang ditawarkan oleh developer cukup mahal. Ini bisa dijadikan pemasukan lain oleh pengembang game tersebut. Apalagi jika game tersebut harus membutuhkan credit point dan banyak gamers yang memainkan game tersebut. Yang kedua, membuat turnamen online berskala besar. Pihak developer akan mengadakan turnamen online game ini dengan skala yang besar. Tentunya, turnamen ini akan mengandung pihak sponsor agar turnamen dapat terlaksana dengan baik. Untuk mengikuti turnamen ini, para peserta biasanya dikenakan biaya pendaftaran sebesar 10.000 dan akan memperebutkan hadiah sebesar 250.000. Tentunya dengan sponsor yang ada dan biaya pendaftaran, maka developer akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Belum lagi AdSense yang diperoleh dari live streaming, penayangan turnamen yang tentu jumlahnya tidak sedikit. Turnamen ini pun rencananya akan diadakan rutin setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya, aspek ekonomi dan bisnis dari penjualan komputer dan aksesoris toko Art Komputer. Toko Art Komputer adalah salah satu toko komputer di Kota Bontang yang menyediakan berbagai merek PC dan laptop serta aksesorisnya dengan kualitas yang baik namun dengan harga yang murah. Beberapa aksesoris yang dijual adalah cooling system, casing dan power supply, graphic card, external storage, keyboard, mouse, hard disk eksternal, memori atau RAM, monitor, prosesor, mainboard, headphone, dan masih banyak lainnya. Aksesoris seperti casing HP dan stiker pun juga ada. Semua aksesoris tersebut tersedia dengan beragam merek dan harganya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan budget Anda. Barang yang dijual dalam toko ini merupakan produk terbaru dan recommended, sehingga pelanggan tidak akan ragu jika membeli aneka barang di sini. Kemudian, aspek ekonomi dari penjualan komputer dan aksesoris di toko Art Komputer. Yang pertama, menyediakan peluang kerja. Karena menawarkan berbagai macam produk, toko ini membutuhkan tenaga kerja, baik yang terdidik maupun terlatih untuk membantu dalam proses pelayanan. Tenaga kerja terdidik diperlukan untuk menjelaskan spesifikasi produk kepada konsumen, sedangkan tenaga kerja terlatih maupun tidak terdidik atau terlatih dapat mengatur susunan barang di toko, membersihkan toko dan mengemas barang yang akan dikirim. Dengan berbagai jenis produk, tidak menutup kemungkinan adanya orang yang ingin menjadi reseller barang.
Yang kedua, memperluas saluran distribusi. Banyaknya jenis barang yang ditawarkan tentu tidak hanya menarik perhatian pelanggan daerah saja, tetapi juga di luar daerah. Adanya pemesanan barang dari luar daerah membuka saluran distribusi baru, sehingga bisa menjaga kelangsungan usaha. Selanjutnya, aspek bisnis dari penjualan komputer dan aksesoris di toko art komputer. Yang pertama, penjualan berbagai merek PC dan laptop. Di zaman yang serba teknologi ini, permintaan terhadap komputer dan laptop meningkat. Keuntungan yang didapatkan di usaha ini tentu saja cukup besar. Karena menerima pesanan berbagai macam merek, pelanggan bisa memilih produk dengan spesifikasi yang diinginkan sesuai budget yang dimiliki, sehingga menjadi puas dan tidak ragu untuk membeli lagi di toko. Untuk barang-barang yang sekiranya peminatnya kurang, toko baru akan memesankan barang ke supplier jika ada yang ingin membeli. Dengan begitu, toko tidak akan rugi. Yang kedua, penjualan berbagai aksesoris komputer, laptop, dan HP. Tidak hanya aksesoris komputer atau laptop seperti mouse, keyboard, headphone, hard disk, flash disk, dan cooling system saja, aksesoris ponsel seperti casing, earphone, phone strap, ring juga tersedia di toko. Beragamnya jenis barang ini tentu saja membuat toko menjadi pilihan pertama para pelanggan. Toko juga menerima pesanan customized casing dari PopSocket untuk HP dengan kualitas tinggi yang sangat laku di kalangan anak muda. Yang ketiga, promosi dengan menjual barang secara paket. Toko dapat menawarkan paket penjualan seperti membeli laptop gratis, mouse, dan cooling system dengan harga yang lebih murah daripada membeli ketiganya secara terpisah. Dengan begitu, penjualan meningkat dan keuntungan yang didapat lebih banyak. Yang terakhir, penurunan harga produk seri lama saat produk seri baru dirilis. Saat ada produk seri baru yang dirilis, produk lama dapat dijual kembali dengan harga yang lebih murah sebagai bentuk promosi agar pembeli tetap tertarik. Selanjutnya, aspek ekonomi dan bisnis dari layanan service center toko Artworcel. Apa itu Artworcel? Artworcel merupakan sebuah service center yang menyediakan jasa untuk memperbaiki HP yang rusak atau mengalami masalah teknis. Artworcel hadir untuk membantu orang-orang yang tidak tahu cara memperbaiki HP agar tidak perlu mengganti dengan yang baru sehingga pengeluaran dapat dihemat. Kemudian ada aspek ekonomi, antara lain yang pertama, harga lebih terjangkau dan terjamin. Di Artworcel, semua kerusakan atau virus di handphone bisa diatasi dengan harga yang terjangkau, dikarenakan pekerja di Artworcel adalah pekerja yang terlatih atau terdidik di bidang teknologi. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Dengan membuka Artworcel akan membuka kesempatan bagi yang mencari pekerjaan dengan syarat sudah terlatih atau terdidik di bidang teknologi, termasuk handphone. Kemudian aspek bisnis, antara lain yang pertama, full service. Artworcel menyediakan program full service agar dapat memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dengan harga yang murah serta hasil yang lebih memuaskan. Yang kedua, jual beli HP bekas. Selain servis HP, Artworcel juga membuka jasa jual beli HP bekas bagi siapa saja yang ingin menjual HP-nya yang mungkin sudah rusak parah atau tidak diinginkan lagi, sehingga pelanggan dapat memperoleh keuntungan dan HP yang rusak tidak terbuang dengan percuma. Aspek ekonomi dan bisnis dari layanan internet service Indohouse. Apa itu Indohouse? Indohouse adalah salah satu produk layanan dari PT Arch berupa layanan komunikasi, layanan data, layanan internet, dan layanan televisi interaktif seperti IPTV dan Netflix. Lalu, yang pertama ada aspek ekonomi dari layanan internet service Indohouse. Aspek ekonomi yang pertama yaitu banyak digunakan karena adanya masa pandemi. Layanan internet service seperti Indohouse sangat penting di masa seperti ini. Masyarakat akan banyak membutuhkan layanan internet agar dapat berkomunikasi, bersekolah, maupun bekerja dengan lancar secara jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Layanan internet service Indohouse ini juga bisa membantu masyarakat untuk menghabiskan waktu libur tanpa rasa bosan. Tentu dengan adanya layanan Indohouse ini sangat membantu pemerintah untuk menjalankan program di rumah saja selama masa pandemi. Lalu aspek ekonomi yang kedua yaitu mendorong kegiatan wirausaha.
Tingginya angka pengangguran mendorong lulusan universitas atau para sarjana untuk berwirausaha. Indohouse direncanakan menjadi salah satu produk layanan dari PT Arch yang dapat menjadi sarana bagi para masyarakat dalam menjalankan aktivitas atau bisnis mereka. Indohouse dapat membantu sebuah rencana usaha baru yang perlu melakukan perancangan model bisnis untuk dapat bersaing di industri platform serba digital dan online seperti saat ini. Value yang ditawarkan oleh Indohouse adalah menyediakan produk triple play dari PT Arch berupa layanan komunikasi telepon rumah, layanan internet, dan layanan televisi interaktif, yang mana dapat mendukung bagi pengangguran yang ingin memulai bisnis agar dapat bersaing dengan bisnis lain. Lalu selanjutnya ada aspek bisnis dari layanan internet service Indohouse. Aspek bisnis yang pertama yaitu peningkatan permintaan di masa pandemi. Pada kondisi ini di mana orang lebih sering melakukan kegiatan di rumah, baik itu sekolah, bekerja, maupun bermain, maupun sekedar mencari hiburan dilakukan secara online. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan penggunaan internet di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, tentu membantu keuntungan bagi Indohouse serta PT Arch sendiri. Karena akan banyak orang yang mau menggunakan layanan internet service seperti Indohouse dengan tujuan agar mengurangi biaya pengeluaran untuk pembelian paket data dan juga digunakan secara bersama-sama, sehingga hal ini akan memberikan peningkatan keuntungan bagi Indohouse serta PT Arch sendiri. Lalu aspek bisnis yang selanjutnya yaitu kecepatan internet yang baik. Masyarakat tentu menginginkan layanan internet yang terbaik untuk digunakan pada masa seperti ini. Karena kebutuhan yang banyak dan hampir semua aktivitas dilakukan secara online, sehingga masyarakat akan memilih layanan internet yang memberikan kualitas terbaik untuk digunakan. Hal ini tentu saja memberikan dampak positif bagi Indohouse dan PT Arch sendiri, yang dapat meningkatkan bisnis mereka di bidang layanan internet dan servis.